Kita hari ini mau review sama cara pakai spy kamera model sling bag. Jadi dia bentuknya kayak gini. Ini bentuknya tas beneran, bisa dipakai juga. Nah, bisa pakai gini. Tas biasa cowok. Kameranya itu di sini. Kelihatan? Ini kameranya. Tapi kalau dari jauh orang nggak akan tahu ini kamera, karena nggak kelihatan banget kalau kecuali orang perhatiin benar-benar gitu ya. Kalau nggak dia nggak akan kelihatan. Tapi kalau kayak dipakai tadi gerak-gerak gitu, orang nggak akan tahu ini kamera. Bahannya kulit. Terus ya kayak tas biasa aja. Dalamnya gini. Nanti kalian akan dapat kabel chargernya, kabel USB ke micro, dapat manual. Terus yang di bagian depannya ini nanti ada mesinnya sama baterainya. Nah ini baterainya lumayan gede, ini bisa 4-6 jam pemakaian masih oke. Nah ini mesinnya. Jadi ada reset. Ini ada tulisannya sih, ada reset, on off. Terus ini buat power, slot power. Ini buat slot memory card. Memory cardnya nggak termasuk ya, bisa pakai sampai maksimal 128. 128 itu bisa seminggu lah kira-kira. Itu tapi nggak termasuk ya, di pembelian itu nggak termasuk memory card. Kalian bisa beli lagi. Nah, masukinnya tinggal masukin aja ke dalam. Kalau misalkan nggak pas, dia nggak bisa ngeklik. Sampai kayak gitu. Terus tinggal dinyalain aja on. Nanti kalau udah nyala, dia ada indikator lampunya dalam. Nah, kalian tinggal masukin lagi aja ke dalam. Kayak gini. Terus udah deh, siap dipakai nih. Ini kita tinggal pakai buat rekam gitu, atau mau ditaruh gitu aja juga oke aja. Mau ditaruh gitu misalnya. Nah, terus cara pakainya kalian download dulu aplikasi namanya Lookcam. Itu ada di Play Store, ada di App Store. Ada di Play Store dan di App Store. Jadi iOS sama Android bisa ya dua-duanya. Next kita kasih lihat cara pakainya. Lookcam di iOS ada, di Android ada ya. Jadi cara pertama itu setelah dinyalain, kalau untuk pertama kali nyala, si alat itu akan mengeluarkan sinyal wifi-nya sendiri. Nah, jadi kalian tinggal ke setting, ke wifi setting. Nah, dia akan muncul nih sinyal wifi dia. Sinyal wifi dia perpaduan huruf sama angka. Nanti kalian tinggal konekin aja. Terus kalau misalkan di iOS itu, dia kalau biasa dikonekin dia sudah langsung device online. Kalau di Android, apalagi Android yang baru, biasa dia kalah sama sinyal kalian. Jadi kalau di Android itu, kalau udah dikonekin sama wifi-nya kok masih device offline, kenapa? Kalian matiin dulu ya seluler data kalian. Nanti baru dia device-nya online. Nanti kalian tinggal buka aplikasinya. BTW satu aplikasi ini bisa untuk banyak kamera. Gak cuma satu nih, kayak gini nih bisa banyak kamera. Nah, nanti pas baru buka dia kan tulisannya kayak gini nih, find a new device, do you want to connect internet. Kalau dia bisa dua model ya, satu tuh mode P2P itu jadi hubungannya cuma si handphone sama si alat, tapi itu terbatas, maksimal jarak hanya 5 meter. Kalau
mode wifi ini kalian harus konekin sama wifi pihak ketiga. Nah kalau kayak gini kegunaannya biar kalian bisa lihat dari jarak jauh gitu ya. Nanti kita mau lihat live dulu aja kayak gini. Ada detiknya. Itu jamnya pas ya, ini real time ya. Kalau suara di sini tes. Di sini ada indikator battery. Nah, terus kalau mau saya setting di sini guys, di sebelah kanan ini yang tanda. Tuh. Terus kita ke device setting. Yang penting itu hanya SD card setting sama WiFi setting. Jadi kalau SD card setting itu kan tadi saya bilang bisa masukin memory card kan. Nah jadi gunanya tuh kita bisa merekam ke memory card. Jadi selama alatnya nyala dan memory cardnya masih ada space, dia akan ngerekam terus. Kalau space-nya habis, biasa dia menghapus file yang sebelumnya, yang lama-lamanya. Nah pastiin aja auto recordnya nyala, loop record nyala, record audio biar suaranya masuk. Loop record itu buat apa? Biar ini kan kita bisa pilih video duration ya. Kalau kalian loop recordnya nggak nyala ya jadinya hanya satu file. Sedangkan kalau loop record nyala, ini misalnya 3 menit. Nah terus berarti menit keempat dia akan ngerekam lagi gitu guys. Nah terus kalau memory card pertama itu baru masuk memory card pertama itu kita format dulu aja. Kalau misalkan nggak kebaca pun kalian coba format dulu. Kalau dia gagal pun kalian tinggal force close aplikasinya terus masuk lagi coba dia udah kebaca atau belum. Kalau ini kan sukses nih. Kalau gagal kalian coba format, gagal kalian force close baru kalian masuk lagi. Bisa kalau di 128 itu suka kayak gitu. Oh terus dia bisa ganti password juga ya guys. Password awalnya 123456. Tadi udah SD card setting, kita WiFi setting jadi kita bisa lihat dari jarak jauh. Jadi misalkan gini, kayak gini, kalian taruh alatnya di rumah, kalian konekin sama WiFi yang ada di rumah. Terus kita handphone yang punya aplikasi ini bukanya dari kantor. Nah itu kalian tetap bisa lihat. Nah kalau udah konekin sama WiFi pihak ketiga, asalkan WiFi-nya bagus, kalian tuh bisa lihat dari luar kota, luar negeri tuh bisa semua. Nah gini, pilih WiFi yang mau dikonekin sampai dia kebacanya full ya guys. Kalau misalkan nama WiFi kalian kepanjangan, kebacanya cuma setengah, itu jangan dikonekin. Kalian pilih ke other, kalian ketik sendiri nama WiFi sama password. Soalnya kalau nggak nanti dia nyangkut ya. Jadi harus full. Kalau udah kebaca full ya kalian tinggal konekin aja. Jadi pokoknya dia ada 2 model. Model pertama itu P2P, hubungannya hanya si handphone sama si alat, tapi jaraknya hanya harus jarak dekat. Atau kalian bisa pakai WiFi pihak ketiga, kalian bisa lihat dari mana aja asalkan alatnya terkoneksi sama WiFi pihak ketiganya itu, gitu ya. Nah ini kan udah connect. Ini dia lagi connecting dulu ke WiFi yang tadi kita konekin. Kita tunggu sampai di online. Nah, setelah online kita buka pakai kuota pun bisa. Ini udah nggak connect WiFi ya. Tes. Nah nanti kalau buat lihat live gini biar kalian tuh bisa nentuin letaknya udah sesuai atau belum. Nah ini biarin dia ngerekam dulu sambil kita nanti sesuaiin posisinya. Nanti kita bisa lihat hasilnya itu di Cloud Auto SD. Ini kan namanya WDYXT. Kita ke Cloud Auto SD. Pas baru masuk Cloud Auto SD ini kan munculnya cloud. Kalian ke SD file. Kalau kameranya banyak kalian ganti dulu ke WDYXT nya. WDYXT sini ya. Nah,
nanti akan muncul hasilnya di sini. Tapi kan dia lagi merekam nih, belum muncul. Ini di 18.21, nanti kita kira-kira kasih berapa menit baru kita lihat hasilnya ya. Sambil sesuaiin posisinya yang pas di mana. Nanti kita lanjut lagi setelah muncul hasilnya. 18.32 harusnya udah jadi beberapa file. Nah, ini udah jadi. Ini jamnya pas ya, 18.23 tadi. Ini 18.26. Real time ya, waktunya jalan, jamnya sesuai. Jadi kalian tuh bisa play sama bisa download. Kalau kalian download itu nanti bisa masuk ke HP. Tapi pas download dia masuknya ke album dulu. Ini kan download. Ini udah selesai nih downloaded. Kita masuk ke album. Nah, kayak gini. Nanti baru kita tekan agak lama baru kita save to album. Gitu ya guys. Nah, kita baru bisa masuk ke galeri HP. Nah, nanti kalian jadi settingan kan yang penting kan hanya SD card setting sama WiFi setting. Nah, satu lagi tuh kalian bisa reset. Nah, reset itu ada dua cara. Reset itu ada dua cara. Cara pertama kalian bisa reset dari setting, device setting, terus reset. Reset itu fungsinya apa? Reset factory itu biar balikin ke setelan awal banget yang sinyal wifi-nya dia akan muncul lagi kan. Soalnya kalau sekarang kan nggak muncul nih yang tadi F sama perpaduan F angka sama huruf sama angka itu nggak muncul kan. Nah, kalau kalian factory reset dia akan muncul lagi. Pokoknya kayak kalian baru beli baru lah gitu ya. Nah, resetnya tuh bisa dari sini, kalian reset factory atau kalian reset beli yang tadi, tombol yang tadi. Atau kalian bisa reset dari sini tuh, tombolnya reset. Dari sini juga bisa, sama aja hasilnya. Nanti kalau sudah di reset, dia akan kayak baru dan muncul lagi sinyal wifi dia yang di awal. Nanti kalau udah muncul, tunggu sampai dia muncul. Muncul ya. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tapi kita belum konekin, dia nggak akan online. Extra tadi offline kan. Itu ya guys, selamat mencoba. Nanti kita saktain hasil rekamannya.